Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih di tema yang keempat, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Masuk ke dalam pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi di pembelajaran yang kelima, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Ya. Nah, seperti di depan kalian, ini ada dua handphone dari generasi yang berbeda. Nah, dahulu telepon genggam bukan barang yang bisa dimiliki setiap orang. Seiring perkembangan teknologi, telepon genggam yang berevolusi menjadi telepon pintar menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi bagi golongan masyarakat tertentu. Jadi, dahulu telepon genggam itu hanya bisa digunakan sebagai alat komunikasi yang bisa menelpon atau menerima telepon, bisa menerima pesan singkat dan bisa mengirim pesan singkat. Tetapi di era globalisasi sekarang, telepon berevolusi menjadi smartphone ya. Dalam smartphone ini terdapat berbagai banyak sekali fitur-fitur. Ya, jadi bukan hanya sebagai alat untuk menelpon atau menerima telepon atau mengirim pesan ataupun menerima pesan, tapi sudah lebih dari itu ya. Nah, ketika mau menelpon di smartphone ini ada aplikasi yang namanya WhatsApp yang bisa kita melakukan video call, bisa melihat langsung kepada lawan bicara kita. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sikap yang akan kita kembangkan setelah melakukan pembelajaran hari ini, yang pertama percaya diri, yang kedua jujur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran IPS, yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Nah, salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba ya atau narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang semakin merajalela. Nah, penyalahgunaan narkoba itu harus diatasi secara tuntas, baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antar negara. Ya, salah satu contohnya adalah seperti kita yang berada di Asia Tenggara, ya, adanya kerjasama negara-negara di anggota ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN itu perlu meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup dengan cara memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba itu telah berlangsung sejak ditandatanganinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs di Manila tanggal 26 Juni 1976. Nah, jadi pemberantasan narkoba di lingkup ASEAN itu sudah dimulai dari tahun 1976. Ya. Nah, kemudian di dalam lingkup ASEAN sendiri kerjasama di bidang penanggulangan narkoba itu ditangani oleh
ASEAN Senior Official on Drug Matter atau disingkatnya menjadi ASOD. Ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari organisasi yang memberantas narkoba di lingkup ASEAN nih, contohnya ini. Nah, ya di sini juga ada salah satu wakil dari negara Indonesia dalam ASOD tersebut. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya Indonesia berperan aktif di ruang lingkup ASEAN, tapi di lingkup negara kita sendiri Indonesia pun berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba, yaitu melalui Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat dengan BNN. Nah, pemerintah Indonesia bersama Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, yaitu melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran SBDP, yaitu membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan brosur. Brosur merupakan salah satu reklame berbentuk selembaran kertas. Brosur berisi informasi mengenai suatu hal yang bersifat non-komersial atau iklan layanan masyarakat, ataupun informasi komersial yang di dalamnya ada penawaran jasa dan produk. Nah, ini merupakan salah satu contoh brosur, ya. Jadi seperti ini brosur itu. Nah, yang selanjutnya adalah pasti kalian, oh ini kok brosur itu mirip dengan poster ya, nanti Bapak akan jelaskan. Brosur memang sekilas mirip dengan poster. Nah, hal yang membedakan antara brosur dengan poster itu adalah dari ukuran, kemudian cara cetak, dan cara penyampaiannya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dan sudah Bapak tuliskan di sini mengenai perbedaan brosur dengan poster. Nah, ini merupakan tabel perbedaan brosur dan poster. Yang pertama, ukuran brosur lebih kecil, sedangkan ukuran poster lebih besar. Brosur dicetak bolak-balik atau 2 muka, sedangkan poster dicetak 1 muka. Brosur penyampaiannya secara langsung atau dibagikan secara gratis kepada konsumen ataupun masyarakat luas. Sedangkan poster itu hanya ditempel di dinding-dinding saja. Ya. Nah, ini merupakan contoh brosur juga mengenai sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Silakan kalian lihat sendiri, ya. Nah, di sini Bapak juga akan menyampaikan mengenai langkah-langkah membuat brosur. Yang pertama, tentukan tema untuk brosur yang akan kalian buat. Nah, sesuaikan dengan jenis usaha atau informasi yang akan kalian sampaikan. Misalnya, untuk usaha yang berkaitan dengan seni dapat dipilih brosur penuh corak warna-warni. Brosur mengenai peringatan bahaya merokok dapat dipilih warna-warna yang mencolok. Nah, ini merupakan langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat dan foto yang menarik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar masyarakat memutuskan mau membaca informasi di dalam brosur tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan poin-poin penting untuk menuliskan informasi di dalam brosur. Nah, yang terakhir, yang keempat, tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi. Contohnya seperti nomor ponsel, alamat, situs internet, surat elektronik, dan sosial media. Nah, di sini Bapak sudah kasih contoh mengenai brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini dari Badan Narkotika Nasional, ya. Brosurnya adalah judul atau tema brosurnya adalah tak perlu narkoba buat jadi beken. Nah, kita lihat di sini apakah ada situs internetnya. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian apakah ada
Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat apakah di sini ada kontak yang dapat dihubungi. Ya, ini ada nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi dan juga selain itu sekali lagi di sini juga ada situs internet yang dapat kita kunjungi. Nah, jadi sekali lagi ketika kalian membuat brosur, silakan kalian gunakan kalimat dan foto yang menarik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pembaca mau membaca brosur kalian. Ya, paham ya anak-anak? Ya, jadi mungkin itu saja pertemuan atau materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Dan sebelum kita tutup, di sini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan mencari 5 bahaya narkoba. Ya, silakan kalian cari boleh di internet ataupun di media-media yang lainnya. Silakan kerjakan di rumah, kerjakan dengan baik, kerjakan di buku tulis tema kalian masing-masing. Ya, tetap semangat ya belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Ya, mungkin itu saja materi dari Bapak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.